Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita bakalan coba yang ngebahas gitu lah ya beberapa Ultraman yang terkuat di New Generation Heroes atau ya seperti yang kalian udah ketahui gitu lah. Ini New Generation Heroes itu ya salah satu grup ultra gitu lah ya, atau ya kayak semacam Ultra Kyodai gitu lah ya di era Heisei akhir gitu, atau ya dapat dibilang ya sebagai Heisei PS2 gitu lah ya. Jadi ya di sini ya saya udah ngepost gitu lah ya di tab komunitas saya, yang dimana di situ ya saya minta ke teman-teman semua buat berpendapat ya tentang ya Ultraman terkuat di New Generation Heroes itu siapa gitu lah ya. Dan ternyata ya lumayan banyak juga gitu lah ya yang berpendapat tentang ya Ultraman terkuat itu yang ada di New Generation Heroes itu ya siapa gitu lah. Jadi ya di sini saya udah yang ngumpulin beberapa komentar yang lumayan menarik dan juga ya berbobot gitu lah ya. Jadi ya di sini ya kita bakalan coba ya bahas ya beberapa ya Ultraman yang bisa dibilang ya kuat banget di New Generation Heroes gitu lah ya. Saya harap teman-teman semua bisa menghargai gitu lah ya, saling menghargai tentang ya pendapat-pendapat yang berbeda gitu lah ya. So oke lah. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya, di sini tuh ya ada yang komen yang bernama Faris Hanafi, yang dimana dia di sini komen kalau misalnya Ultraman terkuat yang ada di New Generation Heroes itu ada Ultraman Orb atau enggak Ginga gitu lah ya. Alasannya ya di sini dia memberikan beberapa alasan ya, yang seperti saya udah bilang di kolom komunitas, teman-teman harus kasih alasan yang lebih detail juga gitu ya biar enak gitu ya ngebahasnya. Yang dimana di sini tuh ya dia bilang kalau misalnya alasan si Orb yang menjadi salah satu Ultraman terkuat di New Generation Heroes, dia di sini bilang dia ini lebih berpengalaman gitu ya, mendapatkan keempat elemen di Orb Kalibur itu gak gampang gitu ya, yang dimana si Orb itu harus mengalahkan ya semacam raja-raja dari para monster iblis gitu ya, ya kayak mungkin ya kayak Magaga Tanozoa, mungkin ya yang gitu-gitu lah ya. Bagi teman-teman yang punya pengetahuan lagi tentang ya si raja-raja iblis yang dimaksudkan sama si Faris Hanafi ini, silahkan kalian komen aja oke, di bawah kita saling diskusi, ingat lah ya. Jadi ya dapat kita simpulkan gitu lah ya, memang gitu ya Ultraman Orb itu ya dapat dibilang ya sebagai Ultraman yang gimana ya, emang kayak kerasa banget gitu ya perjuangannya gitu lah ya, yang dimana di Orb Kaliburnya itu ada banyak banget elemen-elemen dari ya semacam api, terus air juga ada, terus juga angin dan juga tanah kalau nggak salah. Jadi ya si Orb ini ya mendapatkan ke semua kekuatan itu yang nggak gampang, nggak cuma-cuma aja gitu lah ya. Namun ya banyak juga orang yang bilang Orb ini ya cuma hasil fusion doang, atau ya kayak cuma minjem kekuatan senpai-senpainya. Tapi ya di sini ya di sisi lain dia ini ya punya kekuatan originalnya sendiri gitu lah, yang dimana ya beberapa elemen, 4 elemen tersebut itu dia dapatkan sendiri gitu ya dengan hasil perjuangan sendiri dan enggak gampang gitu lah istilahnya. Jadi ya patut dipertimbangkan ya, saya setuju sih sama komen si Faris Hanafi ini gitu lah ya. So oke lah, ini lumayan menarik gitu. Terus juga di sini dia bilang juga lah ya, yang dimana alasan si Gingan ya yang menjadi Ultraman terkuat di New Generation Heroes di sini tuh ya dia karena dia ini ya separuh dari masa depan gitu ya. Memang si Ultraman Ginga itu dari masa depan. Terus juga tinggi yang tidak terbatas. Dan hal ini pula ya dapat kita lihat juga gitu ya, memang gitu ya berbeda dengan Orb yang kayak semacam dijelasin di novel kalau nggak salah lah ya. Silahkan kalian koreksi aja kalau saya salah, oke. Dan juga menurut Wikipedia sendiri ya di sini tuh si Ginga ini yang mempunyai ukuran yang tak terbatas atau infinity gitu lah. Jadi ya wajar aja sih, soalnya ya si Ginga ini ya emang Ultraman yang ada di masa depan gitu lah. Jadi ya mantep juga gitu lah ya. Ini thank you banget lah ya ini Faris Hanafi karena udah mau komen dengan lumayan berbobot dan juga enak banget sih buat dibahas. Thank you banget lah ya. Dan di sini pula ada yang beranggapan juga gitu lah ya, yang dimana Ultraman Jid juga jadi salah satu Ultraman yang pas juga gitu ya disebut sebagai Ultraman terkuat di New Generation Heroes. Alasannya sendiri ya dia ini ya emang anaknya Belial gitu ya, otomatis ya dia ini kayak semacam kuat gitu lah ya, dimana si Belial itu ya emang OP banget. Terus juga dia ini ya walaupun gitu lah ya anaknya Belial ya, tapi dia ini ya enggak jahat gitu lah ya. Namun dia ini ya bertekad untuk melindungi bumi dan juga ya dari ancaman apapun. Jadi ya bertolak belakang banget sama Ultraman Belial. Jadi ya di sini emang si Ultraman Jin ini ya emang punya potensi sendiri ya, dimana di sini tuh ya dia bisa dibilang sebagai anak dari Ultraman Belial dikarenakan ya dia ini punya DNA dari Ultraman Belial. Namun yang bikin saya agak kurang sendiri gitu ya bagi si Ultraman Jin ini,
Dia ini yang nggak bisa menjadi Ultraman sepenuhnya tanpa kekuatan Ultraman lain, yang dimana di Jid primitif itu dia harus mempunyai ya kekuatan dari Ultraman Mbah dan juga Ultraman Belial ya yang dimana bisa dibilang ya si Ultraman Jid primitif itu ya dapat dibilang ya sebagai Ultraman Jid basic form gitu lah ya, yang dimana ya emang sering dipakai ya yang Jid primitif itu gitu aja. Dan juga komen ini disampaikan sama Tokusatsu Gaming Model ya. Thank you banget, ini kalau nggak salah model UFE Zero juga. Oke, thank you banget bro ya karena udah mau komen dengan lumayan bagus juga gitu ya. So, oke lah. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya, setelah saya gimana ya riset-riset gitu ya sebelum syuting video ini, saya ini ya udah milih beberapa Ultraman yang emang bener-bener OP gitu lah di New Generation Heroes. Yang dimana ya seperti yang saya udah bacain beberapa komentar dari teman-teman semua dan juga pendapat kalian itu sama persis sama saya gitu lah, yang dimana ya list-list Ultraman New Generation Heroes terkuat itu dapat dibilang ya ada 3, yaitu ya Ultraman Ginga, Orb, dan juga Jid tadi. Yang lainnya ya kayak cuma ya gitulah ya keren tapi ya standar aja gitu lah. Ingat ini pendapat subjektif aja. Jadi ya kalau misalnya teman-teman semua punya pendapat lain lagi gitu lah ya komen aja lah ya, bebas berpendapat gitu lah setiap orang. Oke, mantap. Dan di sini juga ada komentar yang mantep banget gitu. Ini panjang banget, detail banget, dan juga mewakili gimana ya istilahnya komentar-komentar yang tadi udah saya bacain di awal-awal video, yang dimana di sini tuh ya ada yang komen yang bernama Andika Ramaputra Sabran gitu lah ya. Jadi ya di sini dia bilang gitu lah ya, bisa aja si Orb yang jadi yang most powerful. Secara pengalaman dia udah mulai dari menghentikan pohon yang bisa meriset kecerdasan di dunia, lalu dia juga menjelajah 4 planet dengan iklim yang beda-beda untuk nge-build Orb Kalibur, sampai akhirnya tiba di bumi tahun 4800 sekian sampai tahun 2016 sekian. Itu perjalanan waktu yang ngasih pengalaman plus kekuatan, jadi bisa jadi aja dia yang terkuat. Jadi masih masuk di list ya Ultraman New Generation Heroes terkuat gitu. Ini masih mantap lah ya si Orb ini. Oh ya, di sini saya pengen bilang aja, semoga aja ya teman-teman bisa nyimak dan juga ngedengerin penjelasan dari si Andika Ramaputra Sabran ini, dan juga sedikit tambahan pendapat dari saya pribadi gitu aja. Jadi ya ini keren banget sih, komennya keren banget. Kandidat lain tentunya Ginga, yang dimana dia ini berpengaruh besar bagi dunia gitu lah ya. Ibaratnya dia perwakilan cahaya yang ada di dunia. Kalau di dunia udah gak ada cahaya ya Ginga ini ya bakalan mati. Selebihnya Ginga itu datang dari masa depan. Yep. Manipulasi waktu bukan hal yang mudah bahkan untuk Ultraman. Selain itu ada faktor waktu, dia dari masa depan, jadi untuk berevolusi juga bukan nggak mungkin gitu bagi si Ginga. Dia menjalani garis waktu yang lebih rumit dari makhluk lain. Lalu perihal ukuran juga jadi faktor kuat. Ginga gak punya limit untuk memperbesar diri, walau pasti energinya terkuras. Lalu dia juga memiliki kekuatan untuk merubah makhluk hidup jadi Spark Doll layaknya Lugil. Itu untuk Ginga. Yap, ini gila, lengkap banget. Oke lah ya, jadi di sini saya pengen nambahin pendapat saya juga, yang dimana ya memperjelas aja lah ya. Jadi ya di sini tuh ya si Ultraman Ginga itu kan ya dari masa depan gitu ya, dan juga si Ginga ini ya tadinya gitu ya dulunya dia ini ya satu entitas atau ya satu tubuh dengan Dark Lugil, entah siapa gitu lah ya statusnya mereka berdua. Pokoknya ya di situ ya mereka ya kayak gimana ya enggak satu tekad gitu ya, sehingga mereka itu berpisah. Dan jangan lupa gitu ya teman-teman ya, ini si Ginga ini ya sangatlah berperan di peristiwa Dark Spark War. Itu semua Ultraman yang ada di Showa Universe kayaknya, atau ya semua universe lah ya, itu semua jadi Spark Dolls termasuk Kaiju dan juga Seijin ya. Itu si Ginga ini ya jadi salah satu Ultraman yang kayak menyelamatkan alam semesta gitu ya. Terus juga di sini dia nggak punya limit kekuatan. Jadi ya pada dasarnya si Ginga ini ya kayak mewakilkan ya cahaya, sedangkan Dark Lugil ya kayak mewakilkan kegelapan gitu ya. Jadi ya ini si Dark lagi si Ginga ini ya emang lumayan pas juga gitu ya disebut sebagai ya Ultraman New Generation Heroes terkuat gitu lah ya. Dan di sini juga untuk yang terakhir di sini tuh ya dia memilih Ultraman Jid gitu lah ya, seperti yang tadi udah ada yang komen. Di sini tuh ya kenapa alasannya, di sini tuh ya si Jid ini dia memang muda, umurnya gak lebih dari seorang remaja yang lagi nyari kerja. Waduh, ini ngelawak pak, waduh mantep. Tapi sebagai gen Belial dia memiliki jiwa Ultraman yang kuat, ditambah sedikit darah Rayonix gitu lah ya, yang bikin dia jadi unik tersendiri. Ditambah ungkapan King terhadap Jid yang bilang kalau Jid itu memiliki potensi yang unlimited atau tak terbatas kayak Ultraman Zero anak mas ya. Oke, mantap. Tekad Jid bisa bikin roh King ngesamen 4 Jid clone di episode 25. Waduh itu oke. Ya saya baru ingat
apa asli? Oke ya. Lalu keteguhan Jid juga bisa menguasai Giga Finalizer yang sebelumnya itu merupakan senjata brutalistik milik ayahnya, Giga Battleizer milik Belial. Oh, oke. Lalu dia juga bisa menjadi Galaxy Rising berkat ikatan kuatnya sama para senpainya. Lalu Gen dia juga bisa menciptakan Beliarok untuk menjahit lubang Riza. Ikatan kuat Jid dengan Zero dan Bella juga bisa membuat medal Haruki berevolusi menjadi Rise Medal. Sekali lagi pembuktian jika Jid memiliki potensi unlimited. Yep, emang sih ini kata dari ya si Jid ini ya emang punya apa ya, potensi yang tak terbatas. Itu ya emang udah kayak semacam banyak peristiwa yang menunjukkan hal tersebut gitu lah ya. Ya dimana ya di sini tuh ya ada kayak semacam dia ini bisa kayak semacam menciptakan Beliarok gitu lah ya dengan gennya atau ya DNA-nya bersama dengan Griza. Itu keren banget sih, OP banget lah ya, kayak Belial banget. Terus juga di sini tuh ya dia dapat senjata Giga Finalizer yang tadinya katanya gitu lah ini senjata Giga Battleizer gitu lah ya. Pokoknya ini Ultraman Jid emang bener-bener OP juga, tapi ya karena fusion jadi ya agak kurang aja, agak kurang serk gitu ya bagi pendapat bagi saya pribadi gitu lah ya. Tapi ya setiap orang punya pendapatnya masing-masing gitu lah ya. Jadi ya thank you banget gitu lah ini ya buat yang udah komen ini barusan si Andika Rama Putra Sabran, thank you banget gitu lah ya. Soalnya ini detail banget sampai-sampai aja komentar-komentar sebelumnya itu kayaknya ya cukup terwakili juga gitu lah ya yang di komentar ini gitu lah. Ini keren banget sih ini si Andika Rama Putra Sabran, thank you banget lah ya. Jadi ya kesimpulannya gitu lah ya, ini teman-teman ya ini untuk ya Ultraman New Generation Heroes terkuat gitu lah ini. Jadi ya di sini untuk saat ini saya nggak bisa milih salah satu, cuma di sini tuh ya ada 3 Ultraman yang cocok banget gitu ya buat dijadiin sebagai Ultraman New Generation Heroes yang terkuat atau ya berpengalaman gitu lah, yang dimana si Orb juga punya sisi positif, negatif, si Ginga juga ada sisi positif dan negatifnya. Begitu pula dengan Jid. Jadi ya kesimpulannya ketiga Ultraman itu ya emang paling pas gitu ya buat disebut sebagai Ultraman terkuat di New Generation Heroes. Dan saya juga pengen bilang juga ya bagi teman-teman yang kayak misalnya fans si Victory atau fansnya si X atau lainnya, ya saya harap kalian nggak ke-trigger gitu lah ya, yang dimana di sini saya cuma pengen ngebahas aja ya selain ketiga Ultraman itu ya Ultraman lainnya di New Generation Heroes itu ya emang bener-bener kuat juga. Tapi ya di sini kita cuma cari yang cuma pengen nyari yang lebih terbaik aja gitu lah. Ini sebenarnya bikin konten ini ya lumayan sensitif banget, soalnya ya kayak agak ada campur-campurnya ngebanding-bandingin gitu lah ya. Ya walaupun saya udah bilang ini bukan ngebandingin lah ya kayak gitu lah ya. Pokoknya kalian juga pastinya udah ngerti. Jadi ya di sini ya kita saling menghargai aja gitu lah ya sesama ultra fans gitu lah ya, yang dimana ya kita sendiri kan ya pastinya punya pendapatnya masing-masing, punya pendapat yang berbeda-beda gitu lah. Jadi ya harap saling menghargai. Dan sekali lagi makasih banget buat teman-teman yang udah komen, ya itu lumayan banyak sih lah ya itu yang komen. Dan mohon maaf banget kalau misalnya ya belum dibaca gitu ya, soalnya di sini saya cuma ambil beberapa dan ambil komentar-komentar yang berbobot aja gitu lah ya, dan juga detail gitu lah istilahnya. So kayak jadi ya kayak gitu aja dulu ya video ya pembahasan ya tentang ya saya udah nggak mau nyebutin lagi, lumayan sensitif. Oke, kalau kalian suka dengan video kali ini klik tombol like dan sampai jumpa.